Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu dasar yang ke-32 yang akan membahas anwa'ul mubtada, macam-macamnya mubtada. Namun sebelumnya saya ulang sebentar video yang sebelumnya, yaitu yang membahas mubtada. Saya ingatkan bahwa mubtada adalah isim yang menjadi pokok kalimat, isim yang menjadi subjek. Dan mubtada ini hukumnya rofa. Rofa mempunyai beberapa tanda, ada yang dhammah, ada wawu, dan ada alif. Khobar adalah setiap kalimat yang menyempurnakan makna mubtada. Jadi kalau mubtada tidak ada khobarnya, maka tidak bisa dipahami. Dan khobar ini hukumnya juga rofa. Macamnya mubtada yang pertama itu adalah mubtada berupa isim mu'rab. Isim mu'rab itu anggotanya satu isim mufrad. Isim mufrad itu kalau menjadi mubtada hukumnya rofa. Mubtada itu tanda rofanya pakai dhammah. Contoh al ilmu nabiun. Al ilmu utawi ilmu itu nabiun, bermanfaat. Yang berikutnya isim mu'rab itu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kalau rofa tandanya wawu, seperti al-mu'minuna utawi orang-orang mukmin itu faizuna, orang-orang yang beruntung. Berikutnya isim mu'rab itu adalah jamak taksir. Jamak taksir ini kalau rofa tandanya pakai dhammah. Contoh at-talamidu azkiyau. Murid-murid itu cerdas-cerdas. At-talamidu itu jamak taksir. Jamak menunjukkan arti banyak, taksir itu artinya sudah pecah dari bentuk aslinya isim mufradnya, pecah dari bentuk asli mufradnya. Selanjutnya isim mu'rab itu adalah asmaul khamsah. Contoh abuka dzu ilmin. Abuka utai bapakmu itu dzu ilmin, yang mempunyai ilmu. Dzu ilmin ini asmaul khamsah. Hukumnya kalau rofa pakai wawu tandanya. Kemudian isim mu'rab itu adalah jamak muannas salim. Jamak itu artinya banyak, muannas itu artinya perempuan, salim itu artinya tidak pecah dari bentuk mufradnya. Jamak muannas salim itu ada tambahnya alif dan tak seleret seperti ini. Ini kalau rofa tandanya juga pakai dhammah. Nah, isim mu'rab lagi itu adalah isim musanna, isim tasniyah. Contohnya at-tilmizani utawi dua orang murid itu hadironi datang. At-tilmizani ini isim tasniyah atau musanna, sama. Isim tasniyah ini rofa, tanda rofanya adalah alif ya, jadi alif ini. Yang kedua, macamnya mubtada adalah berupa isim mabni. Isim mabni adalah isim yang tetap, yang tidak bisa berubah-ubah akhirnya. Nah, termasuk isim mabni ini adalah isim dhamir, isim mausul, isim isyarah. Sudah kelewat, silahkan diulang lagi di bab isim makrifat dan nakirah. Contoh yang isim mabni ini, ya isim mabni kan ada dhamir, isim mausul, isim isyarah. Contoh yang isim mabni, ana katibun. Ana utawi saya itu katibun, seorang penulis. Ana ini menjadi mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Karena sebagai pokok kalimat atau subjek. Nah, mubtada ini ternyata berupa isim dhamir. Mabninya mabni sukun. Ana ini akhirnya kan alif. Alif kan tidak menerima harokat, ya sama dengan sukun. Fi mahalli raf'in mubtadaun. Kedudukannya ini
rofa. Kenapa rofa? Karena sebagai mubtada, berhubung ini berupa isim dhamir, maka tanda rofaknya itu tidak tampak. Karena tidak tampak, maka isim dhamir itu kalau menjadi mubtada hanya dihukumi rofa saja atau mahal rofa gitu. Katibun khobarul mubtada, lafal katibun itu sebagai khobar. Kenapa khobar? Karena menyempurnakan ana. Coba kalau tidak ada katibun, ana tidak bisa dipahami. Nah, hukumnya rofa, khobar mubtada itu rofa, alamat rofaknya adalah dhammah. Katibun adz-dzahira sing ketok, bukan mahal ya, bukan mahal rofa, tapi dhammah dzahirah ala akhirihi, di atas akhirnya. Ini katibun khobar mubtada, baca rofa, tanda rofaknya dhammah yang nyata di akhir. Katibun kan nyata ada dhammahnya. Contoh lain, anti fatatun takhofinallah. Anti utawi kamu perempuan, itu fatatun wanita muda, takhofina yang kamu itu takut Allah, kepada Allah. Anti isim dhamir. Di sini kedudukannya sebagai mubtada. Karena mubtada maka anti ini mahal rofa. Tanda rafaknya mana? Ya tidak ada tandanya, karena anti itu termasuk dhamir, dan dhamir itu hukumnya mabni. Mabninya apa? Mabni kasroh, karena anti itu akhirnya berupa harokat kasroh. Fatatun ini sebagai khobar. Kenapa khobar? Karena menyempurnakan artinya lafal anti. Nah, fatatun ini sebagai khobar, hukumnya rofa, tanda rofaknya dhammah yang tampak di akhirnya. Tun itu ada dhammah yang tampak di akhirnya. Takhofina, takhofina ini dari kata khofa yakhofu. Kalau ditasrif yakhofu yakhofani yakhofuna, takhofu takhofani yakhofna, takhofu takhofani takhofuna takhofina. Takhofina ini berarti fi'il mudhari' yang ada nunnya ini. Fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' rofa. Kenapa rofa? Karena tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan. Jadi kalau fi'il mudhari' itu tidak ada huruf yang menasabkan atau yang menjazmkan, berarti fi'il mudhari' itu dibaca rofa. Rofaknya pakai apa? Wa alamatu raf'ihi, alamat rafaknya subutun nun ini. Nun ini adalah menjadi tanda rafa' fi'il mudhari'. Kenapa tandanya nun? Li'annahu minal af'alil khamsah. Karena lafal takhofina ini termasuk sebagian daripada af'alul khamsah. Allah sebagai maf'ulun bihi. Kenapa maf'ul bih? Pantas diartiani ing, atau ini menjadi objek daripada fatatun takhofina ini. Wa alamatu nasbihi al-fatah adz-dzahirah. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa maf'ul bih itu hukumnya nasab. Di sini tanda nasabnya pakai fathah yang nampak di akhirnya, Allah. Kenapa ditandai fathah? Karena lafal Allah itu termasuk isim mufrad. Nah, karena ini merupakan susunan fi'il fa'il takhofina, maka lafal takhofina ini merupakan jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in sifatun lil fathah. Jumlah fi'liyah ini mahalnya rofa karena merupakan sifat daripada fathah. Fathatun sifatnya fathah, takhofina yang takut. Siapa fathah? Allah ing Allah. Contoh lain, huma utawi dia berdua laki-laki, itu rajulani, dua orang laki-laki, zakiyani yang cerdas kedua-duanya. Jadi huma ini sebagai mubtada. Mengapa? Karena sebagai pokok kalimat mubtada.
hukumnya rofa, tapi karena lafal huma itu merupakan domir yang mabni, maka hanya mahal rofa. Rojulani khobar huma. Kenapa khobar? Karena menjelaskan, menyempurnakan maknanya huma. Zakiyani ini sifat ya, sifat daripada rojulani. Belum sampai pelajaran ini. Huma domirun munfasilun mabniun ala sukun. Nah, huma termasuk domir yang mabni sukun fi mahali rofin. Mahalnya atau kedudukannya itu rafa karena sebagai mubtada. Tanda rofaknya mana? Ya tidak ada karena ini termasuk isim mabni dan isim mabni itu tidak berubah akhirnya. Rojulani khobarul mubtada. Lafal rojulani ini sebagai khobarnya mubtada. Kau tahu sebagai khobar karena menyempurnakan maknanya huma. Khobar hukumnya marfu. Alamat rofaknya apa? Alif ini. Kenapa ditandai alif li'annau musannan? Karena berupa isim tasniyah. Ana Arabiyun. Ana utai saya itu Arabiyun, orang Arab. Berarti ini susunan mubtada khobar. Mubtadanya berupa isim mabni berarti mahal rofa. Arabiyun khobar. Khobar hukumnya rofa, tanda rofanya dzumah di akhirnya. Man yazra yahsud. Man utai siapanya orang itu yazra menanam siapa man, yahsud maka panen siapa man. Man ini menjadi mubtada. Kenapa kok mubtada? Ya karena sebagai subjek, sebagai pokok kalimat. Man termasuk mabni. Karena mabni isim mausul. Man termasuk isim mausul itu mabni. Nah ini ada isim mabni kok menjadi mubtada berarti mahal rofa. Yazra itu khobarnya. Khobarnya berupa fi'il mudhari'. Kalau fi'il berarti ada fa'ilnya. Fa'ilnya yazra itu apa? Fa'ilnya ya man. Jadi yazra yang menanam siapa? Man. Ini berupa dhamir huwa yang tersimpan di sini. Yaksud maka panen siapa? Man. Hadza min fadli rabbi. Hadza utai ini itu min fadli rabbi dari anugerah Tuhanku. Hadza ini isim isyarah. Isim isyarah itu hukumnya mabni. Nah, isim isyarah itu menjadi mubtada karena sebagai subjek. Nah, karena isim isyarah sebagai mubtada, maka berarti tidak ada alamat rofaknya. Yang ada itu hanya mahal rofak begitu saja. Min fadli rabbi ini sebagai khobar daripada hadza. Kenapa kok sebagai khobar? Karena menyempurnakan kalimat hadza. Alladzi utawi orang itu mata yang mati siapa? Abuhu bapaknya alladzi. Alladzi ini termasuk isim mausul. Yang isim mausul itu mabni. Isim yang mabni kok menjadi mubtada, maka berarti mahal rofa. Berarti kalau mahal rofa berarti tidak ada tanda rofaknya. Dan yang ketiga, yang terakhir, mubtada berupa isim masdar mu'awwal. Apa itu masdar mu'awwal? Sebetulnya sudah saya terangkan pada bab fa'il. Itu apa masdar mu'awwal, tapi tidak apa-apa saya ulang lagi. Masdar mu'awwal itu adalah fi'il mudhari' yang fungsinya seperti masdar. Memang benar fi'il, tapi fi'il tersebut fungsinya seperti masdar. Nah, cara membuatnya itu an huruf yang menasabkan fi'il mudhari', terus kemudian ada fi'il mudhari'. Seperti ini namanya masdar mu'awwal. Contoh antasumu khairul lakum. Ini maknanya tidak kok antasumu yen toh poso sapa sira kabeh itu tidak, tapi antasumu utawi poso sira kabeh. Adapun puasa kalian semua itu khairun lebih baik lakum bagi kamu. An ini merupakan huruf yang bisa menasabkan
Asalnya tasumuna, masukkan an itu bisa menasabkan fi'il mudhari', dan fi'il mudhari'nya itu berupa af'alul khamsah, maka nunnya itu dibuang jadi antasumu. Nah, takwilnya antasumu itu siamukum. Antasumu itu takdirnya atau takwilnya siamukum, soma yasumu siaman. Nah, di sini kan ada dhamir antum di dalamnya ini, maka menjadi siamukum, kalian semua. Jadi kalau maknani antasumu utawi puasa kalian semua itu khairun, lebih baik lakum, untuk kalian. Contoh lain, antattakhidu khairul lakum. Antattakhidu utawi bersatunya kamu semua itu khairun, lebih baik lakum, bagi kamu. Jadi antattakhidu itu tattakhiduna asalnya, masukkan an menjadi tattakhidu. Nah, kemudian ditakwil ittihadukum gitu. Utawi bersatumu semua, utawi bersatunya kalian semua itu lebih baik bagi kamu. Kalau diuraikan seperti ini, wa antasumu khairul lakum, takdir siamukum khairun lakum. Al-wawu di sini ada wawu namanya al-wawu istinafiyah, wawu untuk memulai. Jadi di dalam bahasa Arab nanti kita akan menjumpai banyak wawu-wawu yang di permulaan susunan jumlah, dan itu tidak ada artinya, ya sekedar hanya untuk membuat permulaan jumlah gitu saja. An harfun masdariyun nasibun mabniun ala sukun. An ini merupakan huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari'. Mabni sukun, an kan akhirnya berupa sukun. La mahalla lahu minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan dari i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Tasumu ini fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' mansubun bil harfi, dinasobkan dengan huruf yaitu an al-masdari, huruf masdariyah. Alamat nasabnya wa alamatu nasbi hadfun non, membuang non alamat nasabnya. Mengapa dibuang? Li'annahu minal af'alil khamsah, karena lafal antasumu itu termasuk sebagian daripada af'alul khamsah. Wal wawu ini kan antasumu, ada wawunya, wawu dhamirun muttasilun, di sini itu mengandung dhamir yang kalau dicetakke kuwi antum fi mahali raf'in fa'ilun, mahal rafa sebagai fa'il, wa antasumu poso sapa sira kabeh, puasa siapa kalian semua. Antasumu itu kan sebagai masdar muawwal, nah, menjadi mubtada, berarti mahal rofa, tidak alamat rofa, karena yang beri alamat rofa itu hanya isim mu'rab. Kalau isim mabni atau masdar mu'awwal itu tidak ada alamat i'rabnya, tapi sebutannya itu menjadi mahal rofa, tidak alamatu rafihi. Khairun khobarul mubtada marfu'un, khairun sebagai mubtada, sebagai khobarnya mubtada, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah yang tampak di akhirnya. Nah, sekarang ini ada tamrin, coba kamu bedek akhuka rajulun thayyibun. Saudara laki-lakimu itu adalah seorang laki-laki yang baik. Kalian semua adalah pejuang-pejuang kebenaran. Kamu menolong ibumu itu sebagai suatu kemuliaan bagimu. Ini dua orang adalah dua orang laki-laki yang keduanya itu merupakan orang-orang yang beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.